meskipun Microsoft atau apa gitu ya teknologi itu mendukung Israel, tapi bisa kita bajak. Oke Jis, ini ramai banget nih ya di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Reels gitu ya. Yang kemarin Deddy Corbuzier kan podcast tuh sama Buya Rozi kan ramai terus gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, salah satu pernyataan yang menariknya adalah Deddy Corbuzier itu ngapain sih buat boykot gitu? Ada gunanya atau enggak gitu kan? Nggak ada gunanya. Kalau yang saya tangkap adalah ngapain boykot, nggak ada gunanya. Iya. Dia juga ngomong di podcastnya Kasih Solusi tuh kayak gitu juga tuh. Tuh gimana tuh kira-kira? Kan kita banyak produk nih, produk-produk yang yang dari luar dan dari dalam negeri nih ya, yang apakah itu, saya kurang tahu apakah itu mendukung atau tidak mendukung Israel. Tapi yang jelas kemungkinannya sih ada irisannya ke situ gitu kan. Nah, kira-kira tema boykot ini gimana sih pengaruhnya, gimana sih dampaknya, atau kira-kira gimana nih kalau dengan UMKM nih gimana nih boykot-boykotan ini nih? Kalau menurut saya sih pengaruh Nih ya? Pengaruh. Karena walaupun tidak signifikan Israel jadi bangkrut gitu ya. Iya, tidak menyelesaikan peperangannya gitu ya. Tidak menyelesaikan peperangan, tapi dengan boykot pertama kita mendapat perhatian besar. Oke. Dari seluruh dunia, karena boykot ini ternyata terjadi di seluruh dunia, seluruh negara ya. Bukan cuma Indonesia ya. Cuma Indonesia. Seruan boykot ini seluruh dunia, internasional ini boykot itu. Gerakan internasional dan orang-orang setuju untuk boykot gitu. Yang artinya kan ini gak main-main gitu. Maksudnya ini pasti pengaruh lah kepada perekonomian Israel ini gitu. Iya, justru jadi dampaknya itu ada ya. Ada. Karena ini gerakannya bukan gerakan Indonesia doang nih. Iya. Ini gerakan internasional. Gerakan internasional. Dari berbagai puluhan negara gitu ya. Ya, betul. Oke. Kalau udah puluhan negara sih kalau diboykot, pasti ada yang turun tuh, saham tuh. Udah pasti pada turun semua tuh produk-produk yang diboykot ya. Iya. Satu pengaruhnya tadi karena kita dapat perhatian dari media. Jadi orang-orang memboikot, terus dapat perhatian, dapat exposure. Oh, ternyata Israel ini kok diboikot. Kan gitu, pertanyaan lah untuk orang-orang yang belum tahu tentang Palestina ini. Kalau orang-orang memboikot Israel, kenapa sih, kan itu pertanyaannya. Dan sehingga orang-orang jadi tahu nih kasus Israel yang sebenarnya gimana. Kedua, mau tidak mau yang namanya waralaba kan brand yang mendukung Israel ini terdapat di berbagai negara di seluruh dunia ya. Itu kan sistemnya waralaba atau franchise gitu ya. Ya sudah pasti keuntungannya untuk si pemiliknya dong. Ada satu kepemilikan tunggal di atas gitu ya? Iya, walaupun mungkin persentasi dia itu yang paling kecil, mungkin sekitar berapa persen, 1% atau berapa, mungkin di bawah 1 mungkin ya. Berupa royalti aja mungkin, berarti lisensi ya. Tapi kan itu kita ngasih juga dong ke dia. Iya, gitu. Dari 10 triliun misalkan dapat 1% itu bisa 100 miliar gitu kan? Ya. Dari 10 triliun tuh 1%-nya bisa 100 miliar tuh. Iya, maksudnya kan ada yang bilang nih, kan udah di franchise, pemiliknya udah beda-beda gitu. Pemilik di negara ini A, pemilik di negara ini B. Ya tetap kan mereknya yang buat. Siapa yang awalnya buat gitu kan? Udah pasti ada royalti walaupun kecil itu. Iya. Bentuk royaltinya itulah ya. Nah, royalti inilah yang kita mau di-cut gitu. Sedikit mungkin gitu ya. Dibuat diperkecil sekecil mungkin. Ya, itu yang jadi harapan kita gitu agar dananya nggak masuk ke Israel, walaupun mungkin dana mereka jauh lebih banyak ya, walaupun udah bangkrut semua mungkin. Kita punya pasokan dana lah yang gede mereka ya. Kita udah punya dana abadi gitu. Tapi itu menjadi tekanan skala internasional ya. Tekanan skala internasional. Bahwa kalau semakin kalau semakin ditekan nih, peperangan semakin dilanjut gitu ya. Ini boykot bisa berlangsung lama gitu mungkin ya. Ya, bisa berlangsung lama dan terus dibahas di sosial media gitu si boykot ini. Nah, cuman kelemahannya si boykot ini, ini produk yang pro Israel ini banyak banget. banyak.
Kadang-kadang sih kita balas bacanya juga sih ya. Ya, banyak banget dan nggak bisa kita hindarin semua. Memang agak susah sih, memang. Nggak bisa dihindarin semua. Misalkan kita, oke lah kita memboikot McD. Tapi kita tetap pakai Android. Ya. Google menyatakan ya, ada media ya, saya lupa nama medianya, menulis bahwa si Google ini jelas-jelas pro Israel. Iya, orang Google Maps-nya aja nggak ada peta Israel. Peta Palestina. Nah, Google Maps aja udah nggak ada Palestina, kan? Sedangkan kita sehari-hari pakai Google, pakai Android. Android kan dari Google. Kalau kita putus langsung tuh ya susah tuh ya. Susah sih, bener sih. Susah, nggak bisa. Kita kehilangan semuanya. Sedangkan masalahnya alternatifnya nggak ada. Itu ya yang jadi masalah. Ya, kalau makanan bisa lah alternatif ya, cari gitu. Ya, burger atau chicken, ayam gitu ya, McD gitu ya produksinya. Kalau nggak kita beli McD, masih ada yang produk lokal atau mau produk luar juga yang pro Palestina, masih ada kayaknya mah. Atau itu kan sesama ayam misalkan, atau misalnya diganti dengan produk yang bukan ayam pun nggak masalah kan? Iya, masih bisa. Dalam hal katakan jajan lah ini, jajan makanan. Tapi kalau masalah Android gitu ya, Android dukung Israel, Apple dukung Israel juga. Udah nggak ada. Iya benar. Apalagi lagi hype tuh kemarin kan iPhone 15. Waduh. Satu-satunya yang nggak pro Israel kayaknya Huawei. Huawei sih bener. Sampai-sampai katanya aku lihat di berita tuh pasukan militan di Palestina yaitu Hamas gitu ya menggunakan teknologi Huawei untuk telekomunikasinya gitu. Ya. Jadi nggak bisa disadap tuh ternyata. Karena si Huawei ini pernah ribut sama Google. Iya. Ribut sama Google, akhirnya ya udah kita nggak pakai Android gitu. Xiaomi kan dari Cina nih. Oke lah, Cina nggak pro Israel kan, Xiaomi. Tapi kan si aplikasinya ini Android basisnya, tetap ke Google juga. Nah kalau Huawei dia dari Cina, dia dalamnya bukan Android tapi dia pakai aplikasi sendiri. Iya. Gitu. Sehingga lebih Cina banget aja gitu semuanya gitu. Dengar-dengar sih ini Jis merek-merek Cina apa kayak Realme, terus apa lagi tadi Xiaomi. Kalau di dalam negerinya udah nggak boleh pakai Google. Oh gitu. Iya, tapi kalau untuk produk internasionalnya masih dibolehkan. Iya. Memang Cina memang dari dulu sih. Ya emang pertarungan dagangnya sama AS ini ya. Iya. Kenceng ya. Kenceng. Kalau di Cina itu aplikasi chattingnya WeChat. Terus ini apa? Google-nya itu apa? Baidu apa? Iya Baidu. Baidu kalau nggak salah. Baidu. Iya. Pencariannya ya. Iya pencarian ini Google-nya. Jadi gitu. Ada produk-produk yang waduh kita nggak bisa lepas nih gitu. Iya. Karena saking banyaknya, saking jagoan itu si Zionis lah atau apa ya sebutannya lah. Yang pro Israel ini jago banget sampai menguasai banyak hal di dunia gitu. Iya. Kayak peribasan gitu. Iya. Dulu kan Inggris juga kan katanya dengar-dengar nggak bisa sulit menolak Freemason ataupun si orang-orang Yahudi ada di Freemason yang minta tanah Palestina kan. Ya. Karena mengendalikan ekonomi. Sama kayak kita juga di sini. Sekarang kita sama. Amerika semua produk produknya. Yahudi semua. Google gitu ya, ibaratnya menguasai teknologi yang udah kita pakai gitu. Nggak ada alternatifnya susah. Iya benar. Nah itu kan dari segi HP ya. Iya. Dari kerjaan misalkan komputer. Nah Microsoft juga terang-terangan mendukung Israel. Wah ini susah Microsoft. Cuman memang kalau Microsoft banyak bajakan sih. Sempet tuh ada isunya kalau nggak salah. Apa tuh? Ada nggak tahu sih ini bersebaran entah meme atau apa ya. Meskipun Microsoft atau apa gitu ya teknologi itu mendukung Israel, tapi bisa kita bajak. Kok jadi iya juga ya. Jadi seolah-olah kita halal menggunakan bajakan. jadi pembenaran gitu maksudnya. Iya. Oh kalau Microsoft itu mendukung Israel, ya udah kita pakai bajakannya aja.
Iya juga sih. Dipikir-pikir jadi iya juga sih, tapi gimana nih benturan moralnya gitu kan. Iya. Nah, cuman di Twitter ada yang sempet posting nih. Apa tuh? Kata dia, karena saking banyaknya kan produk yang pro Israel, kita nggak bisa berhenti semua. Minimal kita berhenti 3 terbesar yang paling nyumbang ke Israel. Oke. Ini info penting nih. Karena kita nggak bisa berhenti semua, apa sih yang bisa benar-benar kita boykot gitu ya? Ya, yang benar-benar sumbangannya paling gede ke Israel. Oke. Pertama McD. Oke, McD. Itu katanya sumbangan terbesar ke Israel itu McD. Terus ada Disney. Nah, Disney dari film, terus ada langganan kayak Netflix ya, Disney Plus, Disney Star atau lupa lagi. Iya. Nah, terus, aplikasi nonton ya? Aplikasi nonton Disney. Nah, satu lagi itu Starbucks. Starbucks. Iya. Tapi kalau Starbucks sih, kalau saya sih nggak perlu boykot. Karena jarang beli ya. Mahal. Intinya itu sih mahal. Ya mungkin kenapa sumbangannya gede karena untungnya juga gede sih Starbucks ya. Iya sih, kayaknya sih bener sih. Dan Starbucks terang-terangan posting dia. Kita mengecam perbuatan Hamas gitu di IG-nya. Di IG official Indonesia bukan? Bukan. Oh, official internasional. Ya. Oke. Itu terang-terangan. Makanya langsung wah. Orang-orang yang mungkin di Jakarta yang suka Starbucks ya. Karena di Indonesia kan di kota-kota yang kecil aja baru muncul gitu. Kalau di Jakarta mah kan udah lama ya. Dan di daerah-daerah kan pada belum ada Starbucks, jadi nggak mungkin orang beli ya. Iya. Gitu. Oh itu ya tiga besar itu ya. Itu. Tapi ini Jis, katanya kan kemarin McD itu udah melakukan klarifikasi. Tapi klarifikasinya juga nggak menyebutkan secara spesifik Palestinanya, tapi Timur Tengahnya kan dibiaskan tuh, dikritik lagi sama netizen. Iya, klarifikasi dulu kan awalnya kan, kita nggak mendukung Israel katanya, tapi di situ bilangnya nggak mendukung Palestina juga gitu. Nggak disebutin lah Palestina apa susahnya sih. Iya, ibaratnya kan di Israel, McD terang-terangan mendukung apa namanya? Israel. Kenapa di sini nggak terang-terang aja ngomong gitu kan? Ya. Kalau mau mendukung sih ya mendukung Palestina atau mendukung Israel atau misalkan kita nggak nyumbang kedua-duanya. Ya. Ada apa susahnya sih untuk sejelas itu? Iya. Dia malah ngetik Timur Tengah. Iya. Dibiaskan ya. Ya, nah itu jadi bahan kritik sampai akhirnya dia ngikutin Grab untuk nyumbang. Akhirnya nyumbang juga ke Palestina ya? Iya, 1,5 miliar kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, kita nggak tahu juga nih, apakah itu bentuk ketakutan McD ya? Iya. Atau apa mungkin ya? Iya. Tapi gini sih, menurutku ya, ya sebelum peperangan di sana itu dihentikan, terjadi gencatan-gencatan gitu ya, ibaratnya Israel berhenti menyerang, itu tekanan boykot sih masih perlu ada sih menurutku sih. Iya. Meskipun apa namanya? Impact-nya kurang ya. Nggak, maksudnya gini, meskipun si McD kalang kabut gitu sekarang. McD Indonesia. Walaupun misalkan McD ternyata tetap mendukung Palestina. Ya tetap aja kita boikot juga gitu ya. Iya gitu. Cuman ini untuk memberikan tekanan aja gitu. Iya, untuk memberikan tekanan sampai itunya apa namanya? Yang di sana itu dihentikan. Tapi ya cuman memang yang itunya kan karyawan-karyawannya sih khawatirnya yang dikhawatirkan gitu. Nah, ini yang jadi perdebatan di TikTok. Karyawannya gimana nasibnya kan gitu. Banyak karyawan yang kerja di brand-brand ini, apalagi brand-brand ini hampir semuanya ada. Iya, gini soalnya sih itu tuh kayak ngancem juga, bukan ya terkesannya ngancem juga yang waktu klarifikasi Timur Tengah Israel itu punya apa namanya 18.000 karyawan, seolah-olah kalau kalian ngeboikot saya, ini 18.000 karyawan Indonesia bisa-bisa nganggur nih, gitu kan? Seolah-olah kayak ada tekanan gitu juga sih, gitu. Kesannya. Ancaman gitu lah ya. Kesannya kayak ngancem balik juga. Nah ini yang jadi
perdebatan antara orang yang pro boykot dan tidak pro boykot. Jadi bisa jadi ada orang yang sama-sama dukung Palestina, tapi ada yang setuju untuk boykot, ada yang nggak setuju boykot. Ya gitu. Kayak Dedi lah ya. Dedi kan dia pro Palestina. Ya. Tapi kalau caranya dengan boykot, wah bentar dulu nih, untuk cara mendukung nggak dengan cara memboykot kalau Deddy Corbuzier gitu ya. Ya seperti ada orang seperti itu. Nah salah satu alasannya adalah itu tadi tenaga kerja. Nah tapi ada pembelaan ini. Apa nih? Argumentasinya apa nih yang kamu baca-baca di internet gitu? Justru momen boykot ini adalah momen untuk brand lokal naik. UMKM naik gitu. Karena sebagai pengganti produk-produk yang nggak dikonsumsi lagi gitu. Kayak tadi misalkan McD nggak ada nih. McD kan produknya ayam, burger. Yang dari lokal ada Richeese. Yang paling mendekati yang bangunannya gede bagus ya. Ada Richeese gitu. KFC bisa juga digantikan Richeese juga gitu. Terus Starbucks bisa digantikan dengan ada Janji Jiwa, Kenangan. Ya, Kenangan, yang lainnya yang mungkin rasanya lebih mirip dan tentu aja dia nggak pro Israel gitu. Dan nggak semahal itu juga gitu. Ya, lebih murah juga gitu. Iya. Bahkan ada kemarin yang sempat membandingkan katanya poin kopi. Poin kopi itu dari Indomaret. Oke. Jadi ada Indomaret yang kita itu bisa makan di Indomaretnya gitu. Nyediain meja. Indomaret Point namanya. Nah, itu katanya Starbucks bisa digantiin sama Indomaret Point. Karena dia lebih lokal, terus dia nggak dukung Israel, dan dari segi rasa juga memang menyaingi katanya. Gitu. Oke. Banyak sih produk-produk lokal ya, UMKM yang mungkin bisa menggantikan si produk-produk ini nih. Bener sih. Ya artinya jadi gini, artinya yang 18.000 karyawan itu sebetulnya bisa jadi peluang juga diserap oleh para pelaku usaha-usaha atau jadi pelaku usaha itu sendiri gitu ya. Kalaupun pahit-pahitnya McD bangkar nih, bangkrut, cabut dari Indonesia misalkan. Yang 18.000 itu udah punya skill lah ya. Ya, antara bikin usahanya sendiri, mungkin mau meniru McD, karena udah pengalaman di McD gitu ya, atau bisa kerja di tadi brand-brand lokal karena brand lokalnya naik gitu. Iya benar. Soalnya gini, masalah karyawan itu gajinya segala macamnya balik lagi ke penjualan si produknya. Iya benar. Kalau misalkan brand lokal produknya laku banyak, ya mereka pasti sanggup kok menggaji setara McD gitu. Dan iya. Apa ya? Ya setara lah dari karyawannya, dari segi gajinya mungkin apanya. Artinya gerakan boykot seperti ini bukan boykot yang tidak ada solusinya ya. Bisa jadi ada solusinya nih. Ada solusinya. Dan malah jadi peluang. Ya. Nah, gimana nih teman-teman, menurut teman-teman ketika si karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan yang diboykot itu gimana nih, yang pengusaha-pengusaha mau nampung nggak nih jadiin karyawannya gitu kan, yang udah punya usaha, atau diajak join buat kerjasama bikin usaha lagi atau gimana nih ya? Kalau ke kebun desain sih yang jelas pasti ini ya gitu, tawarin desain. Iya maksudnya ini paket branding lah ya, kita kasih ada diskon lah ya. Ya kalau misalkan datang ke kebun desain sih ya lebih baik bikin bisnis sendiri aja. Terus order desainnya ke sini gitu. Ya. Ada diskon kan nih buat teman-teman? Wah, ada, bisa. Kalau benar-benar bisa. Bahkan ada yang resign nih dari ini karena mendukung sana misalkan gitu ya. Ini saya pendukung Palestina gitu. Minta diskon gitu. Saling support berarti ya. UMKM memang ini salah satu momen UMKM saling support. Ya, betul. Masyarakat saling support ya. UMKM-nya jualan produk-produk lokal, masyarakatnya beri produk lokal gitu kan. Jadi ekonomi muter di situ kenceng. Iya, kenceng di situ gitu. Jadi ya kebutuhan karyawan juga banyak di situ, terus uangnya juga banyak. Jadi ngegaji karyawannya pun
UMKM sebenarnya nggak pelit gitu, karena memang perputaran uangnya kecil, jadi dia nggak sanggup gitu. Kalau udah gede mah kan tetap aja dia bisa UMR ya. Iya udah pasti UMR. Kalau gede mah bisa UMR. Iya benar. Ya kalau putranya kecil mungkin makanya kan kebanyakan sanggup misalkan setengah UMR atau 3/4 UMR gitu kan. Itu juga yang udah lumayan gede tuh 3/4 UMR kan. Kayak gitu. Jadi balik lagi kalau yang karyawan itu kayaknya kurang pas untuk dijadikan alasan ini ya, untuk dijadikan alasan tidak memboikot ya. Iya benar. Soalnya urgent banget di sana gitu ya. Kalau di sini insya Allah lah masih ada alternatif ya. Ya, untuk konsumsi bisa pindah brand gitu. Untuk mau misalkan untuk karyawannya ya bisa bisnis atau bisa pindah kerja. Ya nggak masalah juga gitu. Pasti ada jalan lah ya untuk yang apa namanya. Jadi gini lah, kita nolong saudara kita di sana gitu ya. Dengan cara itu kita pasti juga ditolong oleh Allah gitu di sini. Iya. Kayak gitulah, masa sih nggak ditolong gitu kan? Betul. Benar. Nah kayak gitu ya teman-temannya terkait dengan boykot. Ini memang pasti tetap ada pro kontra gitu ya. Kita tetap menghargai teman-teman yang tetap mau pakai mau beli. Menolak boykot misalnya dengan alasan tadi karyawan. Ya mungkin ada logisnya juga gitu, logisnya. Tetap kita menghargai pendapat seperti itu. Tidak perlu jadi ribut yang kewajiban. Siapa jadinya ribut sendiri si kubu boykot dan tidak boykot gitu. Jadi kita cukup adu argumentasi saja secukupnya lah ya. Nggak perlu yang sampai gontok-gontokan. Malah jadi sampai ini apa namanya kayak yang menjurus-jurusnya tuh wah munafik, wah apa gitu, yang kayak gitu tuh, wah kamu pendukung Israel gitu misalkan. Padahal dia pendukung Palestina tapi nggak setuju boykot misalkan gitu. Ya atau yang dia nggak bisa lepas kayak tadi dari brand itu gitu. Iya. Kita pun nggak bisa 100% lepas. Iya, ini aja kita YouTube dari Google itu kan Google. Bener. Kamera yang kita pakai juga nggak tahu nih produksi siapa nih. Iya nih. Kalau Israel atau enggak nih. Kalau Lighting sih lokal ya. Nah kayak gitu ya teman-teman. Tentu aja kita doakan saudara-saudara kita di Palestina segera mendapatkan bantuan kemanusiaan karena itu perlu banget ya. Dan tekanan internasional mampu menghentikan perang di sana. Biar bantuan yang kita udah sumbangsi dari berbagai dunia itu bisa masuk ya secepatnya dan kembali bisa recovery lah warga Palestina di sana gitu ya, khususnya di Gaza yang mengalami perang kayak gitu. Iya betul. Dirimu ada lagi? Ya karena kita nggak bisa memboikot semuanya, ya nggak masalah gitu. Kita memboikot sebagian juga nggak masalah. Minimal kita ikut sumbangsi dalam tekanan ini. Iya. Gitu. Jadi kadang kan disanggah tuh. Wah, standar ganda nih. Kok yang ini diboikot, yang ini enggak. McD diboikot misalkan, Starbucks diboikot tapi pakai HP Android, pakai Google. Ya nggak apa-apa, bukan standar ganda, tapi memang ada beberapa produk yang kita memang susah untuk lepasnya. Kalau kita lepas banget itu kita mungkin terjadi kemunduran atau apa ya yang merugikan diri sendiri gitu. Iya. Ada nggak ada alternatifnya, bisa chaos lah gitu. Ya gitu. Jadi walaupun kita memboikot sebagian ya nggak masalah gitu. Iya. Sekarang ini kayak Kebun Desain kita kan full online ya jualannya. Pakai Google, pakai Instagram, pakai WA, itu kan produk-produk Amerika tuh. Betul. Ya. Ini susah gitu, nanti gimana kita full online, tapi kita nggak pakai itu, alternatifnya nggak ada. Nah itu sulit kita gitu ya. Makanya yang bisa kita boykot, yang belum bisa kita boykot ya bukan standar ganda, tapi ya kita nggak ada kemampuan untuk melepas itu, ya kita pakai dulu sementara gitu kan. Seperti itu. Oke ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe gitu ya. Kalau yang setuju, kalau yang nggak setuju juga silahkan berkomentar. Kita berdiskusi secara sehat kayak gitu. Dan yang penting intinya mendukung kemerdekaan Palestina kayak gitu ya. Betul. Dan juga kalau pengen mendukung UMKM, gitu ya, UMKM atau Kebun Desain nih khususnya Kebun Desainnya itu gimana, Jis? Bisa juga dengan cara order ya, order desain logo, desain kemasan, desain gerobak, desain misalkan company proposal segala macam, itu bisa diorder di
Kebun Desain di WA. Nah, WA-nya di bawah. Ya. Bisa juga kita ngebantu mendaftarkan perizinan NIB, terus daftar merek ya, dan lain-lain. Itu bisa juga gitu. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.